Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam harmoni. Baik, pada kesempatan kali ini kami kelompok 2 akan mempresentasikan topik yang berjudul Konsep Dasar Bahan Ajar dalam mata kuliah Pengembangan Bahan Ajar. Sebelum saya memulai, saya akan mengenalkan anggota kelompok 2. Yang pertama, Meira Reditya dari Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris. Yang kedua, Wahyu Aditya dari Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris. Yang ketiga, yaitu Putri Sulasmi dari Program Studi Pendidikan Bahasa Jepang. Dan yang terakhir yaitu Nania Artika dari Program Studi Pendidikan Bahasa Jepang. Adapun topik yang akan kami bahas adalah yang pertama yaitu pengertian konsep dasar bahan ajar, yang kedua karakteristik bahan ajar, yang ketiga peran bahan ajar, yang keempat jenis-jenis bahan ajar, dan yang kelima hubungan antara alat peraga, media pembelajaran, sumber belajar, dan bahan ajar. Untuk materi yang pertama akan dibawakan oleh teman saya yaitu Meira. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang konsep dasar bahan ajar. Mari kita mulai dengan melihat gambar yang ada pada layar. Apa fungsi globe pada gambar di samping? Apakah menurut kalian fungsi globe pada gambar yaitu merupakan bahan ajar untuk membantu guru dalam proses pembelajaran? Untuk mengetahui jawabannya, mari kita melihat pengertian bahan ajar itu sendiri menurut beberapa para ahli. Yang pertama yaitu pengertian bahan ajar menurut National Center for Competency Based Training yang mengatakan bahwa bahan ajar adalah segala bentuk bahan yang digunakan oleh guru atau instruktur dalam melaksanakan proses pembelajaran. Jadi fungsi globe sebagai bahan ajar sudah benar jika mengacu pada pengertian bahan ajar itu sendiri menurut National Center for Competency Based Training. Namun ternyata definisi ini masih cukup luas karena bahan yang dimaksud bisa secara tertulis maupun tidak tertulis atau bisa dirancang secara sistematis ataupun tidak sistematis. Maka selanjutnya Sungkono pada 2003 mengatakan bahwa bahan pembelajaran adalah seperangkat bahan berupa materi atau isi pembelajaran yang didesain untuk mencapai tujuan pembelajaran. Maka fungsi globe pada gambar sebelumnya sebagai bahan ajar sudah benar jika mengacu pada pengertian bahan ajar menurut Sungkono. Hal ini dipertegas lagi dengan penjelasan lanjutan yang mengatakan bahwa hal yang didesain adalah materi atau isi pembelajaran yang diwujudkan dalam bentuk benda atau bahan yang dapat digunakan untuk belajar siswa dalam proses pembelajaran. Benda tersebut dapat berupa alat peraga ataupun media pembelajaran. Selanjutnya ada pandangan lain yang mengatakan bahwa bahan ajar adalah seperangkat materi yang disusun secara sistematis, yang dirancang secara tertulis maupun tidak tertulis, sehingga tercipta lingkungan atau suasana yang memungkinkan untuk peserta didik untuk belajar. Baik, melalui ulasan-ulasan yang sudah dijelaskan tadi, dapat diketahui bahwa jika ada buku, video, audio, atau multimedia yang sengaja didesain atau dirancang secara sistematis, walaupun dijual di toko, maka bahan tersebut dapat dikatakan sebagai bahan ajar. Dengan memperhatikan strukturnya, yaitu memiliki petunjuk belajar, tujuan pembelajaran, materi atau isi, rangkuman, latihan atau soal-soal, dan daftar pustaka. Baik,
Materi yang kedua yaitu karakteristik bahan ajar. Bahan ajar memiliki ciri atau karakteristik yang unik. Karakteristik bahan ajar membantu pengajar mengidentifikasi produk atau materi yang termasuk ke dalam bahan ajar ataupun yang tidak termasuk ke dalam bahan ajar. Lalu, apa saja karakteristik dari bahan ajar itu sendiri? Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama, bahan ajar dapat membelajarkan sendiri para siswa, atau bisa disebut dengan self-instructional. Artinya, bahan ajar mempunyai kemampuan untuk menjelaskan sejelas-jelasnya semua bahan yang termuat di dalamnya dan diperlukan siswa untuk pembelajaran. Yang kedua, bahan ajar bersifat lengkap, sehingga memungkinkan siswa untuk tidak perlu mencari materi pada sumber yang lainnya. Hal ini dimaksudkan agar tidak mempersulit siswa dalam belajar, meskipun dapat mematikan kreativitas siswa. Yang ketiga, bahan ajar bersifat fleksibel, artinya bisa digunakan dalam pembelajaran klasikal, kelompok, maupun mandiri. Bagi pembelajaran klasikal, bahan ajar memungkinkan adanya keseragaman persepsi siswa dalam suatu materi dan terciptanya suatu interaksi antar siswa dalam satu kelas sehingga terwujudnya kebersamaan. Bagi pembelajaran kelompok, bahan ajar memungkinkan siswa untuk bekerja sama secara intensif sehingga terbentuklah sifat gotong royong antar siswa. Sedangkan bahan ajar pada pembelajaran mandiri membantu siswa untuk mempelajari bahan ajar sesuai kecepatannya masing-masing, tanpa harus mengganggu atau terganggu oleh teman yang lainnya. Karakteristik yang keempat yaitu bahan ajar dibuat dalam format yang sederhana dan tidak kompleks. Yang penting, bahan ajar dapat membantu mengembangkan segala potensi siswa. Misalnya, membantu mengembangkan potensi berimajinasi, berbahasa, berpikir kritis, aktif dan kreatif, dan potensi-potensi yang lain yang mendasari penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk pendidikan selanjutnya. Karakteristik terakhir yaitu tampilan dari bahan ajar harus menarik siswa. Misalnya, desain sampul bergambar, berwarna-warni, ataupun diberikan gambar-gambar yang sekiranya siswa sukai. Baik, sekian materi yang dapat saya jelaskan. Untuk materi yang lainnya akan dibawakan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, materi selanjutnya adalah peran bahan ajar dalam pembelajaran. Peran bahan ajar dalam pembelajaran adalah sebagai bahan utama yang sangat mempengaruhi kualitas dalam proses pembelajaran. Dalam pemanfaatannya, bahan ajar memiliki beberapa fungsi, tujuan, dan kegunaan. Baik, kita bahas yang pertama, fungsi. Fungsi bahan ajar dapat terbagi menjadi dua, yakni yang pertama menurut pihak yang menggunakannya, dan yang kedua strategi pembelajaran yang digunakan. Baik, yang pertama kita bahas menurut pihak yang menggunakannya. Fungsi bahan ajar berdasarkan pihak yang menggunakannya terbagi menjadi dua juga. Yang pertama, fungsi bahan ajar bagi pendidik, dan yang kedua, fungsi bahan ajar bagi peserta didik. Baik, kita bahas yang pertama, fungsi bahan ajar bagi pendidik. Adapun fungsi bahan ajar bagi pendidik atau guru dalam proses pembelajaran antara lain yang pertama, menghemat waktu pendidik dalam mengajar. Dalam hal ini, karena bahan ajar sudah disusun sesuai kurikulum dan kompetensi yang akan dicapai, hal ini lebih membantu guru dalam menyiapkan materi pembelajaran dalam jangka waktu tertentu. Di sisi lain, guru juga bisa menggunakan periode waktu dalam pembelajaran yang dimilikinya dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, mengubah peran pendidik dari seorang pengajar menjadi fasilitator. Peran pendidik tidak hanya berorientasi pada nilai akademik para peserta didiknya saja. Guru sebagai fasilitator juga berperan dalam memberikan pelayanan, termasuk ketersediaan fasilitas guna memberi kemudahan dalam kegiatan belajar bagi anak atau peserta didiknya. Salah satu bentuknya adalah menyediakan bahan ajar, misalnya buku.
Yang ketiga, meningkatkan proses pembelajaran menjadi lebih efektif dan efisien. Belajar mengajar adalah suatu proses atau usaha seorang tenaga pendidik atau guru untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas tingkah laku anak didiknya sebagai pribadi yang lebih baik. Selain itu, belajar mengajar juga rangkaian aktivitas untuk mengatur sebuah lingkungan sehingga membuat peserta didik bisa belajar lebih baik. Dalam hal ini, adanya bahan ajar bisa membantu proses belajar mengajar lebih efektif dan interaktif sesuai dengan kurikulum yang diterapkan. Yang keempat, sebagai pedoman pendidik dalam proses belajar mengajar. Pedoman bisa diartikan sebagai hal pokok yang menjadi dasar pegangan atau arahan dalam melakukan sesuatu, karena bahan ajar pastinya telah disusun sesuai kurikulum yang telah ditetapkan dan kompetensi yang akan dicapai, sehingga bahan ajar ini bisa membantu mengarahkan semua aktivitas dalam proses belajar mengajar. Salah satunya, memberikan materi sesuai dengan kompetensi yang perlu diajarkan kepada peserta didik. Yang kelima, dan yang terakhir, sebagai alat evaluasi. Fungsi bahan ajar sebagai alat evaluasi dalam pencapaian atau penugasan hasil belajar. Evaluasi merupakan pengukuran atau penilaian. Dalam hal ini, tenaga pendidik bisa mengevaluasi materi pembelajaran yang telah diberikan kepada anak didiknya selama periode waktu tertentu yang sudah sesuai dengan kurikulum dan kompetensi yang harus dicapai atau tidak. Selain itu, guru juga bisa mengevaluasi tingkat pemahaman peserta didiknya dan mereka sudah mencapai kompetensi yang dibutuhkan atau tidak melalui bahan ajar yang sudah disiapkan. Baik, selanjutnya fungsi bahan ajar bagi peserta didik. Adapun fungsi bahan ajar bagi peserta didik antara lain, yang pertama, peserta didik dapat belajar tanpa tenaga pendidik atau peserta didik yang lainnya. Setelah proses belajar mengajar di sekolah, peserta didik bisa mengulang kembali pembelajaran yang disampaikan di kelas sesampainya di rumah. Bahan ajar yang telah diberikan pastinya sudah disusun sesuai kurikulum dan mudah dipelajari secara mandiri. Yang kedua, peserta didik dapat belajar kapan saja dan di mana saja. Adanya bahan ajar akan membantu peserta didik belajar sewaktu-waktu tanpa batasan ruang. Tidak hanya dengan bantuan guru di sekolah, hal ini juga akan membantu peserta didik mempelajari materi yang diberikan oleh guru di sekolah secara lebih mendalam. Yang ketiga, peserta didik dapat belajar sesuai kecepatannya. Sebenarnya, bahan ajar dibuat sudah sesuai rencana pembelajaran selama periode waktu tertentu. Tapi, peserta didik bisa mempelajari beberapa materi dalam bahan ajar lebih dahulu tanpa menunggu guru menerangkannya di sekolah atau teman-teman lainnya, sehingga mereka juga akan lebih siap ketika guru menerangkannya di sekolah. Yang keempat, peserta didik dapat belajar sesuai urutan yang dipilihnya sendiri. Bahan ajar memang cukup memudahkan peserta didik pada banyak hal. Selain membantu peserta didik mempelajari sewaktu-waktu, mereka juga bisa memilih urutan materi dalam bahan ajar yang akan dipelajarinya lebih dulu. Jadi mereka tidak perlu menunggu waktu perintah guru untuk mempelajari setiap materi dalam bahan ajar. Yang kelima, membantu peserta didik untuk menjadi pelajar yang mandiri. Mandiri adalah sikap atau perilaku yang mampu berinisiatif, mengatasi hambatan atau masalah, memiliki rasa percaya diri, dan bisa melakukan sesuatu sendiri. Dalam hal ini, misalnya peserta didik bisa mempelajari materi dalam bahan ajar sendiri, kapan saja dan di mana saja. Misalnya di rumah atau di taman, dan selain tanpa harus dibimbing guru secara terus-menerus dan teman lainnya. Dan yang terakhir, pedoman bagi peserta didik. Fungsi bahan ajar bagi peserta didik yang terakhir adalah menjadi pedoman mereka dalam belajar. Pedoman bisa diartikan sebagai hal pokok yang menjadi dasar pegangan atau arahan dalam melakukan sesuatu. Dalam hal ini, bahan ajar berfungsi untuk mengarahkan semua aktivitas peserta didik dalam proses pembelajaran
dan substansi kompetensi yang seharusnya dipelajari dan dikuasai oleh peserta didik. Selanjutnya, fungsi bahan ajar menurut strategi pembelajaran yang digunakan. Ada 3 fungsi bahan ajar berdasarkan strategi pembelajaran yang digunakan, antara lain: yang pertama, fungsi bahan ajar dalam pembelajaran klasikal, mencakup bahan ajar sebagai satu-satunya sumber informasi serta pengawas dan pengendali proses pembelajaran. Bahan ajar dalam pembelajaran klasikal juga sebagai bahan pendukung dalam proses pembelajaran yang diselenggarakan. Yang kedua, fungsi bahan ajar dalam pembelajaran individual, mencakup bahan ajar sebagai media utama proses pembelajaran, alat untuk menyusun dan mengawasi proses peserta didik dalam belajar dan memperoleh informasi, serta penunjang media pembelajaran individual lainnya. Dan yang ketiga atau yang terakhir, fungsi bahan ajar dalam pembelajaran kelompok, meliputi bahan ajar sebagai bahan yang terintegrasi dengan proses belajar kelompok. Caranya memberi informasi tentang latar belakang materi dan peran-peran orang yang terlibat dalam belajar kelompok. Selain itu, bahan ajar dalam pembelajaran kelompok juga sebagai pendukung utama untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Baik, selanjutnya tujuan pembuatan bahan ajar. Setidaknya ada 4 hal pokok yang melingkupinya, yaitu yang pertama, membantu peserta didik dalam mempelajari materi. Yang kedua, menyediakan berbagai jenis pilihan bahan ajar sehingga mencegah timbulnya rasa bosan pada peserta didik. Yang ketiga, memudahkan peserta didik dalam melaksanakan pembelajaran. Dan yang keempat atau yang terakhir, agar kegiatan pembelajaran menjadi lebih menarik. Baik, selanjutnya manfaat bahan ajar. Manfaat bahan ajar dapat terbagi menjadi 2 macam. Yang pertama, manfaat bagi pendidik, dan yang kedua, manfaat bagi peserta didik. Baik, kita mulai dari membahas manfaat bagi pendidik. Ada beberapa manfaat pembuatan bahan ajar bagi pendidik, meliputi yang pertama, pendidik akan memiliki bahan ajar yang dapat membantu dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Pembuatan bahan ajar bisa membantu tenaga pendidik atau guru dalam proses belajar mengajar. Belajar mengajar adalah suatu proses atau usaha seorang tenaga pendidik atau guru untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas tingkah laku anak didiknya menjadi pribadi yang lebih baik. Adanya bahan ajar akan lebih memudahkan pendidik dalam memberikan materi pembelajaran kepada peserta didiknya. Yang kedua, bahan ajar dapat dijadikan sebagai karya yang dinilai untuk menambah angka, kredit, atau keperluan kenaikan pangkat bagi seorang pendidik. Manfaat kedua pembuatan bahan ajar bagi pendidik adalah meningkatkan nilai atau kualitas mereka sebagai guru tentunya. Karena bahan ajar buatannya bisa diajukan sebagai hasil karya yang akan menambah nilai atau kualitas mereka sebagai pendidik. Pada gilirannya, nilai tambah dari bahan ajar ini bisa membantu kenaikan pangkat seorang tenaga pendidik atau guru. Dan yang ketiga, menambah penghasilan pendidik jika hasil karyanya diterbitkan. Bahan ajar juga bisa bermanfaat untuk menambah penghasilan tenaga pendidik atau guru. Penghasilan ini didapatkan perseorangan maupun badan sehubungan dengan kegiatan usaha atau pekerjaan. Dalam hal ini, bahan ajar hasil karya pendidik bisa menambah penghasilan bila diterbitkan, seperti buku atau lain sebagainya. Baik, selanjutnya yang kedua kita bahas manfaat bagi peserta didiknya atau siswa. Ada beberapa manfaat pembuatan bahan ajar bagi peserta didik, antara lain yang pertama, kegiatan pembelajaran menjadi lebih menarik. Manfaat pertama pembuatan bahan ajar bagi peserta didik adalah membuat kegiatan belajar lebih menarik. Karena sudah pasti materi pembelajaran yang diberikan guru di sekolah sesuai dengan bahan ajar. Mereka bisa mempelajarinya lebih dulu
atau membacanya ketika guru sedang menerangkan saat di kelas. Yang kedua, peserta didik lebih banyak mendapatkan kesempatan untuk belajar secara mandiri dengan bimbingan pendidik. Pembuatan bahan ajar juga bisa membuat peserta didik lebih mandiri. Mereka akan mendapatkan lebih banyak kesempatan untuk belajar secara mandiri dengan bimbingan pendidik. Mereka juga bisa mempelajari kapan saja dan di mana saja semau mereka. Dan yang terakhir, peserta didik mendapatkan kemudahan dalam mempelajari setiap kompetensi yang harus mereka kuasai. Manfaat terakhir pembuatan bahan ajar bagi peserta didik memudahkan mereka mempelajari kompetensi yang harus dikuasai dan dicapai sebagai tujuan dalam proses pembelajaran. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan jenis-jenis bahan ajar. Setiap jenis memiliki peran tersendiri sesuai kebutuhan peserta didik selama proses membangun pengetahuan. Jenis-jenis bahan ajar dapat diklasifikasikan menjadi 3. Yang pertama, bahan ajar menurut bentuknya. Yang kedua, bahan ajar menurut cara kerjanya. Yang ketiga, bahan ajar menurut sifatnya. Yang pertama, saya akan membahas mengenai bahan ajar menurut bentuknya. Bahan ajar menurut bentuknya dapat dibagi menjadi 4 jenis. Yang pertama, bahan ajar cetak, yang merupakan sejumlah bahan yang disiapkan dalam kertas yang dapat berfungsi untuk keperluan pembelajaran atau penyampaian informasi. Contohnya, buku ajar, modul, handout, lembar kerja siswa, dan brosur. Yang kedua, yaitu bahan ajar audio, yaitu bahan ajar hasil dari perekaman suara yang dapat dimainkan atau didengar oleh seseorang atau sekelompok orang. Contohnya, kaset, audio, dan radio. Yang ketiga, bahan ajar audio visual adalah segala sesuatu yang memungkinkan sinyal audio dikombinasikan dengan gambar bergerak. Contohnya, film, video, dan kartun animasi. Dan yang terakhir yaitu bahan ajar interaktif, yang merupakan kombinasi dari 2 atau lebih media yang dikendalikan oleh pengguna ketika dioperasikan. Contohnya, multimedia interaktif. Nah, itu saja penjelasan mengenai jenis bahan ajar menurut bentuknya. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai jenis bahan ajar yang menurut cara kerjanya. Jenis bahan ajar yang menurut cara kerjanya dapat dibagi menjadi 5. Yang pertama, bahan ajar yang diproyeksikan, yang merupakan bahan ajar yang memerlukan proyektor agar dapat dimanfaatkan atau dipelajari peserta didik. Contohnya, slide, film, strip, dan proyeksi komputer. Yang kedua, yaitu bahan ajar yang tidak diproyeksikan, merupakan bahan ajar yang tidak memerlukan perangkat proyektor untuk memproyeksikannya isi di dalamnya sehingga peserta didik langsung menggunakannya. Contohnya, foto, diagram, display, model, dan lain sebagainya. Yang ketiga, bahan ajar audio adalah bahan ajar yang berupa sinyal audio yang direkam dalam satu media rekam. Contohnya, kaset dan CD. Yang keempat, yaitu bahan ajar video yang merupakan bahan ajar yang memerlukan alat pemutar yang biasanya berbentuk video tape player. Contohnya, video dan film. Yang kelima, yaitu bahan ajar berbasis komputer adalah bahan ajar yang memerlukan komputer dalam pengoperasiannya. Contohnya, computer media interaction. Yang terakhir yaitu jenis bahan ajar menurut sifatnya. Menurut Rowntree dalam Prastowo 2011, bahan ajar menurut sifatnya dapat dibagi menjadi 4. Yang pertama, bahan ajar cetak, misalnya buku, pamflet, buku kerja siswa, foto bahan dari majalah atau koran. Yang kedua, bahan ajar berbasis teknologi, misalnya bahan ajar audio,
siaran radio, slide, film, dan video. Yang ketiga, bahan ajar yang digunakan untuk praktik atau proyek, misalnya lembar observasi dan lembar wawancara. Yang terakhir yaitu bahan ajar yang dibutuhkan untuk keperluan interaksi manusia, misalnya telepon, handphone, video conferring. Sekian penjelasan yang telah saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Nania Artika. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai hubungan antara alat peraga, media pembelajaran, sumber belajar, dan bahan ajar. Yang pertama yaitu alat peraga. Alat peraga diperoleh dari dua kata, yaitu alat dan peraga. Peraga yang dimaksud yaitu memperagakan atau membuat bentuk raga atau bentuk fisik. Bentuk fisik dapat berupa benda nyata atau benda tiruan yang bisa juga dalam bentuk gambar visual atau audio visual. Jadi, alat peraga merupakan segala alat atau benda yang digunakan untuk memperagakan apa yang akan disampaikan dalam sebuah pembelajaran. Yang kedua, media pembelajaran. Kata media berasal dari bahasa Inggris yaitu medium, yang mempunyai arti pengantar atau perantara menyampaikan pesan. Jadi, media pembelajaran yaitu segala sesuatu yang dapat menghantarkan pesan dari pembicara ke pendengar. Jadi, perbedaan antara alat peraga dan media terletak pada fungsi dari suatu benda. Benda yang sama bisa berperan secara berbeda karena difungsikan berbeda oleh pendidik dalam proses pembelajaran. Contohnya yaitu televisi. Televisi dapat digunakan untuk menyampaikan materi pembelajaran mengenai sejarah. Maka, televisi juga bisa berperan sebagai media pembelajaran. Tetapi, apabila pendidik memanfaatkan televisi untuk menjelaskan alat-alat atau komponen-komponen yang terdapat dalam televisi, maka televisi bisa disebut sebagai alat peraga. Yang ketiga, sumber belajar. Sumber belajar merupakan semua hal yang digunakan sebagai tempat di mana informasi, pesan, ataupun materi belajar dapat diperoleh oleh peserta didik. Sumber belajar dapat diperoleh dari segala benda yang ada, sehingga hal tersebut dapat mempermudah peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajaran. Sumber belajar dapat berupa pesan, orang, bahan, tempat, dan lingkungan. Contohnya, buku pelajaran, modul, program VCD, pembelajaran. Yang keempat, bahan ajar. Seperti yang dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya, bahan ajar merupakan segala sesuatu yang berisikan pesan yang dimanfaatkan dalam suatu pembelajaran. Jadi, pada dasarnya antara alat peraga, media pembelajaran, sumber belajar, dan bahan ajar secara kebendaan bisa sama, tetapi keempatnya mempunyai hubungan yang erat, meskipun secara fungsional dalam pembelajaran terdapat perbedaan. Suatu benda dapat difungsikan sebagai alat peraga sekaligus sebagai media, dan sumber belajar sekaligus sebagai bahan pembelajaran. Contohnya yaitu modul pembelajaran, di mana pendidik menyusun desain modul pembelajaran dengan sangat baik untuk peserta didik agar bisa belajar secara mandiri. Tetapi karena dalam penjelasan materi dilengkapi dengan gambar dan grafik, maka modul juga menyajikan alat peraga visual dan juga sebagai media pembelajaran. Karena gambar mampu menyampaikan cepat kali. Contohnya yaitu modul pembelajaran, di mana pendidik menyusun desain modul pembelajaran dengan sangat baik untuk peserta didik agar bisa belajar secara mandiri. Tetapi karena di dalam penjelasan materi dilengkapi dengan gambar dan juga grafik, maka modul juga menyajikan alat peraga visual dan juga sebagai media pembelajaran. Karena gambar mampu menyampaikan dari pesan pembelajaran. Modul juga memiliki sumber acuan dari mana bahan pembelajaran yang digunakan sebagai sumber materi tersebut. Pada modul tersebut juga ada tugas atau latihan yang menganjurkan kepada peserta didik untuk mengamati kejadian di sekitar dan sebagai tugas mencari sumber belajar di luar dari modul.
antara tujuan pembelajaran, materi, gambar, tugas, atau latihan dirancang secara sistematis sehingga keseluruhan komponen tersebut menampilkan sosok utuh dari bahan ajar. Jadi, dari contoh tersebut bahwa antara bahan ajar, alat peraga, media pembelajaran, dan sumber belajar memiliki hubungan yang saling mendukung. Dari contoh tersebut dapat dikatakan bahwa modul pembelajaran desainnya dilengkapi dengan alat peraga atau media visual dalam bentuk gambar dan grafik, dan menggunakan buku acuan sebagai sumber bahan dan mencantumkan tugas atau latihan kepada peserta didik untuk mencari sumber belajar di luar modul dengan mengamati kejadian di sekitar peserta didik. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, itu dia tadi penjelasan materi dari kelompok kami mengenai konsep dasar bahan ajar. Semoga video tadi bermanfaat bagi rekan-rekan dan selanjutnya akan dilanjutkan dengan sesi diskusi. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang diucapkan. Terima kasih. Om Santi 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 Om.